Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 24 Oktober, judul renungan kita, Distorsi. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 18. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dasar kepercayaan ke-8, pertentangan besar. Dia memperkenalkan roh pemberontakan ke dalam dunia ini ketika dia membawa Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dosa manusia ini mengakibatkan distorsi gambar Allah dalam diri manusia, kekacauan dunia yang diciptakan, dan akhirnya kehancuran pada saat air bah di seluruh dunia. Pemberontakan yang dimulai di surga menyebar seperti kanker ke bumi yang baru dan indah ini yang baru saja diciptakan oleh Allah ketika Adam dan Hawa memilih untuk mencoba cara-cara iblis. Distorsi dimulai dengan segera. Pertama-tama, mereka bersembunyi dari Allah, sahabat tercinta yang telah mereka jalani setiap hari dalam hidup mereka. Kemudian mereka mulai menyalahkan satu sama lain, ular, dan bahkan Tuhan. Dalam waktu sekitar 1000 sampai 1500 tahun, seluruh populasi planet ini, mungkin sebanyak 1 juta orang pada saat itu, hampir semuanya jahat, hampir sepanjang waktu. Dan Allah harus melakukan pembersihan rutin yang pertama. Itu adalah waktu yang mengerikan dalam sejarah bumi. Selama 120 tahun, Nuh memohon dan memohon kepada orang-orang untuk mendengarkan, bertobat, dan masuk ke dalam bahtera, tetapi pada akhirnya hanya Nuh, istrinya, ketiga anak laki-lakinya dan istri-istri mereka yang diselamatkan bersama dengan sampel dari semua spesies hewan. Distorsi gambar Tuhan dalam diri manusia itu sudah pasti. Mereka menikah dengan lebih dari satu orang pada satu waktu, mereka saling membunuh, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan jalan Tuhan. Kekacauan di dunia yang diciptakan. Hewan-hewan sekarang takut pada manusia yang seharusnya merawat mereka, dan mereka saling membunuh satu sama lain secara terus-menerus. Bumi yang dulunya indah, kini dipenuhi duri, onak, rawa-rawa, dan tanaman beracun. Kehancuran, seburuk-buruknya keadaan, mereka akan menjadi lebih buruk. Selama air bah, setan sendiri mengira dia akan mati, dan setelah air bah berakhir, seluruh planet ini tidak dapat dikenali lagi. Tetapi pemberontakan tidak berakhir. Hingga hari ini, banyak manusia masih menginginkan jalan mereka sendiri, bukan jalan Tuhan. Duri, tanaman beracun, nyamuk, gempa bumi bertambah parah setiap hari. Apakah ada akhir yang terlihat? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Sang Pemenang, saya tahu Engkau akan menang pada akhirnya. Saya telah melihat kegelapan dan rasa sakit, dan saya akui saya telah takut beberapa kali. Tapi saya tahu Engkau
ada di pihakmu dan saya menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Amin.